Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biologi molekuler merupakan cabang ilmu biologi yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Oleh karena itu, berdirinya kami sebagai kelompok 1 ingin memaparkan terkait hasil laporan dari identifikasi spesies ikan patin Pangasianodon hypothalamus, spesies kijing Taiwan, Anodonta woodiana, dan spesies kijing lokal Pillsbury-Conca exilis pada perairan Situburung menggunakan marka gen CO1. Adapun tim penyelesaian dari laporan tersebut diantaranya saya, Rivo Rosdiana Ratal dengan NIM C219, Saya Muhammad Zaki Satrio NIM C230. Saya Hendriko Franciscus Sumorbo dengan NIM C24048. Saya Emir Emran Guzali dengan NIM C252. Saya Adi Sawahyudya Ningrum dengan NIM C272. Saya Syafriana Aliasefa dengan NIM C255. Saya Nabila Bianca Salsabila dengan NIM C227. Saya Almira Yoditya Putri dengan NIM C220. Saya Safira Khairani dengan NIM C207. Saya Faris Aura Wakiano dengan NIM C253. Saya Nusa Pramadi dengan NIM C223. Selamat menyaksikan. Biologi molekuler merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang proses replikasi, transkripsi, serta penerjemah materi genetik. Hal ini menunjukkan bahwa biologi molekuler berperan sebagai penghubung teoritis yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ini menurut Suryanti et al. Tahun 2019. Selanjutnya, ikan patin merupakan kelompok ikan lele-lelean yang menjadi salah satu komoditas unggulan ikan air tawar. Selanjutnya, kijing merupakan salah satu filum dari moluska yang menghasilkan zat kapur dan berperan sebagai filter feeder dan mengatasi pencemaran. Ini menurut Dermawan et al. Tahun 2020. Selanjutnya yaitu tujuan. Praktikum ini bertujuan mengidentifikasi serta menentukan spesies origin dari ikan patin Pangasius hypothalamus, spesies kijing Taiwan, Anodonta woodiana, dan spesies kijing lokal Pillsbury-Conca exilis berdasarkan marka molekuler CO1. Dan untuk manfaatnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dalam mengidentifikasi ikan patin Pangasius hypothalamus, spesies kijing Taiwan, Anodonta woodiana, dan spesies kijing lokal Pillsbury-Conca exilis berdasarkan marka molekuler CO1. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pengambilan sampel dan tahap analisis sampel. Tahap pengambilan sampel dilakukan pada hari Minggu 1 September 2024 yang berlokasi di Situburung, Parungjantung, Bogor, Jawa Barat. Analisis sampel dilakukan pada hari Minggu 10 November 2024 yang berlokasi di Lab Biologi Molekuler. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada proses penelitian ini, yang pertama ada alat bedah yang digunakan untuk membedah dan juga mengambil sampel, penggaris, hot lab yang digunakan untuk memanaskan larutan, timbangan digital yang digunakan untuk menimbang sampel, alkohol 96% yang digunakan untuk mensterilkan bahan sebelum digunakan pada proses penelitian, mikrotub yang digunakan sebagai alat tempat menaruh sampel, vortex untuk menghomogenkan sampel, inkubator sebagai alat untuk menginkubasi sampel, autoclave sebagai alat pemanas untuk mensterilkan bahan, gelas piala, sarung tangan latex untuk melindungi tangan dari bahan kimia, dan kemudian bahan yang digunakan yaitu TOE buffer yang digunakan untuk larutan penyangga, primer DNA yang berfungsi untuk membatasi fragmen DNA yang akan diamplifikasi, kemudian tag polimerase, GPT buffer yang berfungsi untuk membantu proses penghancuran jaringan dan sel, kemudian ada protka yang berfungsi untuk merusak protein untuk mengikat lipid, dan yang terakhir adalah etanol absolut sebagai alat bahan untuk sterilisasi. Selanjutnya masuk ke dalam proses isolasi DNA. Hal pertama itu siapkan bahan sebanyak 0,3 gram ke dalam tabung 1,5 mili. Setelah itu tambahkan 200 GT buffer yang dihomogenikan dengan vortex. Selanjutnya tambahkan 20 K yang kemudian diinvert selama kurang lebih 30 kali. Nah, setelah proses invert, sampel diinkubasi selama kurang lebih 30 sampai dengan 60 menit dengan suhu 60 derajat Celcius dan kemudian mikrotub diinvert selama kurang lebih 5 menit. Setelahnya, sampel didinginkan ke dalam freezer dengan lama 30 menit sampai dengan 12 jam. Setelah itu,
sampel ditambahkan dengan 200 mikroliter EB dan kemudian ditambahkan dengan 200 mikroliter etol HBS yang dikocok selama kurang lebih 10 sampai dengan 30 detik. Setelah itu tambahkan kembali 200 GT buffer yang kemudian diinfus selama kurang lebih 30 detik. Setelah itu diulangi kembali tahap inkubasinya. Dan yang terakhir ditambahkan 20 mikroliter protein acetate yang kemudian diinkubasi kembali. Nah, setelahnya kita masuk ke proses transfer ke spin column. Nah, di sini sampel disentrifugasi dengan kekuatan gelombang 14.000 sampai dengan 16.000 dengan lama 9 sampai 30 menit. Selanjutnya kita buang cairan akan yang didapatkan, lalu tambahkan sekitar 600 W2 buffer. Tujuannya tuh untuk memastikan agar cairannya bersih dari kontaminasi. Step ini dilakukan selama kurang lebih 3 kali. Selanjutnya kita pindahkan sampel ke dalam tabung baru sebesar 1,5 mili dan kemudian ditambahkan dengan 50 mikroliter preheat EB. Nah, setelah ditambahkan itu didiamkan selama kurang lebih 10 menit. Hal ini dilakukan selama 3 kali, tujuannya agar memastikan agar sampel bebas dari kontaminasi. Dan yang terakhir, sampel kembali disentrifugasi dengan kekuatan gelombang 14.000 sampai dengan 16.000 selama kurang lebih 30 menit. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara pembuatan gel agaros dan juga tata cara elektroforesis. Nah, yang pertama itu cara membuat gel agaros adalah kita minimal 1,2 bubuk gel agaros. Nah, setelah itu masukkan ke gelas ukur dan ditambahkan dengan 100 larutan TAE. Setelah itu panaskan di atas hot plate sampai mendidih dan setelah itu didinginkan hingga hangat dan tambahkan 5 ml pewarna. Nah, setelah didinginkan tuangkan ke dalam cetakan dan tunggu hingga 45 menit. Nah, setelah itu kita lanjut ke tahapan elektroforesis. Nah, di tahapan elektroforesis ini kita bakal memindahkan yang sudah keras itu ke dalam mesin elektroforesis yang sudah diisi dengan cairan TAE. Nah, setelah itu siapkan di atas dry ice dan siapkan alas plastik di dekat mesin elektroforesis. Setelah itu tambahkan loading dye dan masukkan ke dalam sumuran gel agaros dan perhatikan dan catat nanti di dalam sumuran gel agarosnya. Setelah itu lakukan running untuk memulai prosesnya. Setelah itu gel dimasukkan ke dalam mesin dan pastikan semuanya tertutup dan lihat pola pemisahannya. Setelah itu mesin elektroforesis dinyalakan dan juga divoltase serta dirunning sesuai dengan kebutuhannya. Yaitu adalah prosedur polimerase chain reaction, di mana pada tahap ini kita membutuhkan bahan uji Anodonta udiana, Pils Bleiconca exilis, dan Pangasianodon hypothalamus. Lalu kita juga membutuhkan 3 buah pipet dengan ukuran yang berbeda, di mana ada ukuran 200 mikrometer, 100 mikrometer, dan 10 mikrometer. Memasuki tahap polimerase chain reaction, kita akan melakukan atau menambahkan primer PB16 sRNA ke dalam sampel, lalu disentrifuge dengan gelombang 14.000 selama 5 detik. Setelah itu, kita akan melakukan pengenceran primer dengan cara menambahkan H2O sebesar 90 mikrometer ke dalam tabung sampel dan diportek selama 1,5 menit. Lalu kita akan mengulangi tahapan ketiga, yaitu mensentrifuge sampel tersebut dengan gelombang 14.000 dengan selama 5 detik agar memastikan tidak ada gelembung di dalam tabung sampel tersebut. Setelah itu kita akan memasukkan sampel tersebut ke dalam mesin PCR, di mana pada tahap awal di polimerase chain reaction ini akan memasuki tahap predenaturasi, di mana predenaturasi ini membutuhkan suhu sebesar 94 derajat Celcius dan dilakukan selama 5 menit. Setelah itu kita akan memasuki proses denaturasi. Pada proses denaturasi kali ini membutuhkan suhu sebesar 95 derajat Celcius untuk dipanaskan dan dilakukan selama 45 detik. Setelah itu kita akan memasuki proses annealing, di mana proses annealing kali ini membutuhkan suhu sebesar 54 derajat Celcius dan dilakukan selama 1 menit. Selanjutnya yaitu proses elongasi. Pada proses elongasi kali ini membutuhkan suhu sebesar 72 derajat Celcius dan dilakukan selama 1 menit. Dan tahap pasca elongasi membutuhkan suhu sebesar 72 derajat Celcius selama 1 menit.
Dan proses terakhir yaitu adalah proses penyimpanan, di mana pada proses penyimpanan kali ini kita membutuhkan suhu sebesar 15 derajat Celcius dan dilakukan selama 10 menit. Selesai sudah proses polimerase chain reaction dan sampel siap dikeluarkan dari mesin PCR. Berdasarkan hasil uji elektroforesis yang dilakukan kepada 3 spesies tersebut, diperoleh terdapat 4 pita DNA pada hasil elektroforesis. Di antaranya dengan kode IP1 atau ikan patin 1, IP2 atau ikan patin 2, lalu kijing lokal 1 dan kijing Taiwan 1. Nah, dari elektroforesis tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa pita yang memiliki single band ataupun double band. Pada pita yang memperlihatkan double band, itu berarti bahwa pada proses annealing terjadi suhu yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Apabila terjadi proses suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah ketika annealing, maka primer tidak dapat menempel pada untaian DNA, sehingga tidak dapat terjadi proses amplifikasi, sehingga proses PCR tidak dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, terjadi double band atau ketika satu band diikuti oleh band lainnya. Selanjutnya yaitu pohon filogeni. Yang pertama yaitu pohon filogeni pada ikan patin. Dari hasil analisis yang didapat bahwasannya Pangasianodon hipotalamus dengan Pangasianodon gigas memiliki hubungan kekerabatan yaitu berada dalam famili yang sama. Selanjutnya yaitu Pangasianodon gigas dengan Cryptoglanis saji memiliki hubungan kekerabatan yaitu berada pada famili atau ordo yang berbeda. Selanjutnya yaitu Cryptoglanis saji dengan Pangasius macronema memiliki hubungan kekerabatan yaitu berada dalam satu famili yang berbeda namun masih dalam satu ordo yang sama. Yang kedua yaitu pohon filogeni pada kijing. Berdasarkan dari hasil analisis yang didapatkan bahwasannya Anodonta woodiana dengan Crisbrioconcha exilis memiliki hubungan kekerabatan yaitu berada dalam famili yang sama. Selanjutnya yaitu Crisbrioconcha exilis dengan Anodonta cygnea memiliki hubungan kekerabatan yaitu berada dalam famili atau ordo yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu Anodonta cygnea dengan Corbicula fluminea memiliki hubungan kekerabatan yaitu berada dalam satu ordo yang sama namun memiliki famili yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, didapatkan hasil bahwa jarak genetik antara Anodonta woodiana dan Pillsbury-Concha exilis memiliki hubungan yang dekat. Dibuktikan dengan nilai jarak genetik keduanya yang dekat, yang kecil, yaitu sebesar 0,189. Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Arif et al. Tahun 2023 yang menunjukkan bahwa adanya kesamaan karakteristik morfometrik antara kedua spesies ini, yaitu antara lain seperti panjang cangkang, lebar, dan juga berat yang menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan antara kedua spesies ini. Untuk jarak genetik ikan yaitu Pangasianodon hippopotamus dan juga Pangasius macronema memiliki hubungan yang dekat dengan dibuktikan oleh nilai jarak genetik keduanya yang cukup kecil yaitu sebesar 0,135. Berdasarkan pernyataan yang dilakukan oleh Talley tahun 2016 yang menunjukkan bahwa semakin kecil jarak genetik yang dihasilkan maka semakin dekat jarak genetik antar dua spesies. Sedangkan sebaliknya, semakin besar nilai jarak genetik yang dihasilkan, maka semakin jauh jarak dua spesies tersebut. Berdasarkan hasil analisis besar nuklear tidak dari keempat spesies tersebut, didapatkan nilai rata-rata kandungan timin sebesar 35,5, nilai sitosin sebesar 17,4, nilai adenin sebesar 25, dan juga nilai guanin sebesar 22,1. Dari kandungan keempat tersebut didapatkan nilai timin tertinggi didapatkan oleh spesies Corbicula fluminea sebesar 40,1 serta untuk kandungan sitosin dan juga adenin tertinggi didapatkan oleh spesies Anodonta cygnea dengan nilai 24,5 untuk sitosin dan juga 40,1 untuk adenin. Dan juga untuk guanin tertinggi didapatkan oleh spesies Pillsbury-Concha exilis dengan sebesar 28,6.
Berdasarkan penelitian telah kami lakukan, didapatkan beberapa serangkaian hasil. Di antaranya adalah pada hubungan kekerabatan spesies Pangasianodon hypothalamus memiliki hubungan kekerabatan terdekat dengan spesies Pangasianodon gigas dengan memiliki besaran jarak genetik sebesar 0,105 dan besaran kandungan basa nukleotida sebesar 612. Sedangkan pada spesies Anodonta woodiana memiliki hubungan kekerabatan terdekat dengan spesies Pillsbury-Conca exilis dengan jarak genetik sebesar 0,189 dan kandungan basa nukleotida sebesar 571. Nah, menentukan hubungan kekerabatan dapat ditentukan melalui jarak genetik, yang mana hubungan kekerabatan akan semakin dekat dengan ditandakannya nilai jarak genetik yang semakin kecil. Pun begitu sebaliknya, hubungan kekerabatan akan rentan jauh apabila nilai dari jarak genetik antar spesies menunjukkan nilai yang semakin besar. Selanjutnya, diperoleh pula hasil elektroforesis yang mana didapatkan 4 pita kode, diantaranya ada IP1, IP2, KT1, dan KL1. Yang mana di antara keempat pita tersebut diperoleh adanya beberapa yang single band dan pula ada juga yang double band. Double band pada elektroforesis dapat terjadi ketika pada proses annealing terjadi suhu yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi. Akibatnya primer yang seharusnya terjadi pada proses annealing tidak menempel pada untaian DNA dan mengakibatkan proses amplifikasi dari itu sendiri tidak berjalan dengan baik sehingga adanya single band yang diikuti oleh band lainnya atau terjadilah double band tersebut. Sekian pembahasan yang dapat disampaikan. Kesimpulan dari penelitian yang sudah kita lakukan adalah berdasarkan penelitian yang kita lakukan ditunjukkan bahwa Pangasianodon hypothalamus memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan Pangasianodon gigas. Hal ini ditunjukkan dengan jarak genetik sebesar 0,105 dan juga jumlah basa nukleotida yang sama yaitu sebesar 612. Dan di spesies Anodonta woodiana memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan Pillsbury-Conca exilis dengan jarak genetik sebesar 0,189 dan jumlah basa nukleotida yang sama yaitu sebesar 571. Dan hasil elektroforesis diungkapkan bahwa pada beberapa pasang pita terdapat double band. Hal ini dapat terjadi karena ketidakoptimalisasian aplikasi dengan suhu yang terlalu tinggi ataupun suhu yang terlalu rendah. Saran untuk penelitian yang sudah kita lakukan adalah identifikasi ketiga spesies menggunakan marker gen C1 masih memerlukan studi yang lebih lanjut lagi, mengingat kurangnya literatur landasan yang dapat digunakan terkait penelitian ketiga spesies ini. Studi yang dilakukan nantinya dapat digunakan sebagai referensi dan juga landasan teori untuk melakukan penelitian ketiga spesies ini lagi. Dan itulah hasil penelitian kami, diharapkannya bisa menjadi informasi sumber belajar. Sekian dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.